Tinggalkan Man United, Casemiro kini berpeluang jadi rekan setim Lionel Messi. Masa depan Casemiro di Manchester United semakin jelas. Gelandang asal Brazil itu dipastikan akan meninggalkan Old Trafford saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, setelah manajemen klub memilih tidak mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun dalam kontraknya yang ditekan pada 2022. Di usia yang akan menginjak 34 tahun pekan depan, Casemiro masih menjadi komoditas panas di bursa transfer. Sejumlah klub dari Amerika Serikat, Eropa hingga Timur Tengah disebut siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Salah satu peminat serius datang dari Inter Miami CF. Klub milik David Beckham itu menjadikan Casemiro sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah, menyusul pensiunnya Sergio Busquets tahun lalu. Casemiro bahkan kedapatan menghabiskan waktu liburan musim dingin singkat di Miami bersama sang istri Anna. Informasi yang beredar menyebut kunjungan tersebut bukan sekadar berlibur, melainkan juga untuk menjejaki kemungkinan menetap di Florida setelah Piala Dunia musim panas mendatang. Jika transfer ini terwujud, Casemiro akan berbagi ruang ganti dengan mantan rivalnya di El Clasico, Lionel Messi. Kombinasi keduanya tentu akan menjadi daya tarik besar bagi Major League Soccer (MLS). Selain MLS, opsi kembali ke Brazil juga terbuka lebar. Sao Paulo FC, klub masa kecil Casemiro yang membesarkan namanya hingga level profesional, dilaporkan siap menawarkan kontrak 2 tahun. Tak hanya itu, Sao Paulo juga disebut menyertakan opsi peran non-pemain setelah kontraknya berakhir, sebuah tawaran yang bisa menjadi pertimbangan serius bagi sang gelandang dalam memikirkan masa depan jangka panjangnya di dunia sepak bola. Ketertarikan juga datang dari FC Porto, klub yang pernah diperkuat Casemiro saat menjalani masa peminjaman dari Real Madrid di awal karir Eropa. Arab Saudi tak ketinggalan dalam perburuan. Kompetisi Saudi Pro League terus memburu nama-nama besar Eropa, dan Casemiro dinilai masih memiliki kualitas untuk tampil di liga dengan tempo permainan yang lebih lambat. Jika memilih Timur Tengah, ia berpotensi bereuni dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo, yang kini memperkuat Al Nassr. Keputusan Manchester United untuk tidak memperpanjang kontrak Casemiro menegaskan arah baru klub. Manajemen tak ingin lagi terjebak dalam kebijakan jangka pendek yang sebelumnya dinilai kurang efektif. Dengan gaji hampir mencapai 350.000 pound sterling per pekan, Casemiro termasuk salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Setan Merah. Melepasnya akan memberi ruang finansial untuk proyek regenerasi lini tengah. Sejumlah nama muda seperti Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba, dan Alex Scott masuk dalam radar sebagai bagian dari rencana perombakan. Meski performanya musim ini masih menunjukkan kualitas sebagai 5 kali juara Liga Champions bersama Real Madrid, kebersamaan Casemiro dan Manchester United tampaknya akan segera mencapai garis akhir. Kini, pilihan ada di tangan sang legenda Brasil, MLS, pulang kampung, atau petualangan baru di Timur Tengah. Pertandingan Everton versus Man United pada pekan ke-27 Liga Inggris 2025-2026 akan berlangsung di Hill Dickinson Stadium. Laga ini dijadwalkan kick-off Selasa 24 Februari 2026 pukul 3 dini hari. Everton bermodal kepercayaan diri setelah menang 1-0 di Old Trafford pada pertemuan pertama musim ini. Kemenangan itu membuka peluang The Toffees mencatatkan double atas Manchester United untuk pertama kalinya sejak musim 2013-2014. Manchester United berada dalam tren positif dengan catatan tidak terkalahkan dalam 9 laga liga terakhir. Rangkaian tersebut menjadi yang terpanjang bagi Setan Merah sejak periode Januari hingga Mei 2021. Manchester United memiliki catatan tandang terbaik melawan Everton dibandingkan lawan lain di Premier League. Total 19 kemenangan tandang dan 42 kemenangan keseluruhan atas Everton menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pertemuan antar klub di kompetisi ini.
Laga ini juga menandai pertemuan unik karena kedua tim kembali bermain pada hari Senin waktu setempat dalam satu musim liga. Manchester United pernah mengalaminya pada musim 1992-1993 dan 1994-1995. Sementara Everton mencatatkannya untuk kelima kalinya sepanjang sejarah Premier League. Performa kandang Everton belakangan tidak stabil, dengan 5 kekalahan dari 9 laga terakhir. Jumlah itu sama dengan total kekalahan mereka dalam 28 pertandingan kandang sebelumnya. Di sisi lain, Manchester United menjadi satu-satunya tim Premier League yang belum kalah sepanjang tahun ini. Mereka juga menjadi pengumpul poin terbanyak sejak pergantian tahun dengan torehan 15 angka. Manchester United tercatat sebagai tim dengan jumlah tembakan terbanyak musim ini, yakni 417 percobaan. Rata-rata 16 tembakan per laga menjadi yang tertinggi sejak musim 2011-2012. Produktivitas Everton justru bergerak di arah sebaliknya dengan rata-rata hanya 3,3 tembakan tepat sasaran per pertandingan. Angka tersebut menjadi yang terkecil kedua dalam sejarah klub sejak data dicatat pada musim 1998-1999. Dari sisi pelatih, Michael Carrick pernah bermain di bawah asuhan David Moyes pada musim 2013-2014. Carrick kini masuk daftar ex-pemain Moyes yang berhadapan langsung dengannya sebagai manajer di Premier League. Rencana Manchester United dapatkan target utama di bursa transfer musim panas bocor. Manchester United tengah bersiap untuk melakukan langkah besar di bursa transfer musim panas. Menurut laporan terbaru, Ineos pun sudah menyiapkan rencana matang. Lini tengah MU sangat membutuhkan penguatan dengan kemungkinan penambahan hingga 2 pemain. Tim juga memerlukan pemain tambahan di lini belakang dan mungkin juga pemain sayap kiri. Semua ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan menurut Chris Wheeler dari The Daily Mail, Setan Merah telah menyusun 2 target, bergantung pada posisi klub di akhir musim. Finish di zona Liga Champions dan memangkas tagihan gaji yang membengkak sekaligus menyingkirkan pemain yang tidak lagi dibutuhkan akan mengubah kemampuan United di bursa transfer. Juara Liga Inggris 20 kali ini dapat mengumpulkan hingga 100 juta pounds melalui penjualan, dengan pemain seperti Marcus Rashford dan Rasmus Højlund kemungkinan akan pergi secara permanen. Itu akan memberi mereka keleluasaan lebih besar dalam hal penawaran pemain dan menyepakati gaji. United saat ini berada di posisi keempat, dan dengan posisi kelima juga cukup untuk mengamankan tiket ke kompetisi klub utama Eropa. Ineos akan cukup percaya diri. Jika keadaan menjadi sangat buruk, tim Old Trafford akan kesulitan membayar gaji target gelandang utama mereka, Elliot Anderson, sehingga memberi Manchester City kesempatan bebas untuk mendapatkan pemain Inggris tersebut. Anggaran United musim ini akan sangat berbeda tergantung pada apakah mereka lolos ke Liga Champions, kata Wheeler seperti dikutip. Mereka pada dasarnya akan bekerja dengan 2 anggaran yang berbeda, 2 daftar belanja yang berbeda dan 2 rencana yang sama sekali berbeda. Jika United mengamankan tiket Liga Champions dan lebih dari 100 juta pounds, itu akan mengubah segalanya, ujarnya. Itu akan menempatkan mereka kembali di jajaran teratas dalam hal pemain yang dapat mereka tarik dan gaji yang dapat mereka tawarkan. Tanpa finish di 4 besar atau 5 besar, mampukah United membayar tuntutan gaji Elliot Anderson? Saya tidak begitu yakin. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.